Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rafi Gimnastiar, NPM 205 415 1002 Kehutanan A. Materi evolusi tentang evolusi fotosintesis pada tumbuhan. Bab 1 pendahuluan. Masa depan manusia sedikit banyak ditentukan oleh produksi bahan makanan, bahan bakar, dan serat melalui proses fotosintesis. Proses fotosintesis karbohidrat dari bahan-bahan anorganik CO2 dan HO2 pada tumbuhan berpigmen dengan bantuan energi cahaya matahari disebut juga fotosintesis dengan persamaan reaksi kimia berikut ini. Selanjutnya, produksi bahan makanan, bahan bakar, dan serat melalui fotosintesis. 1. CO2 dan H2O merupakan substrat dalam reaksi fotosintesis dan dengan bantuan cahaya dan pigmen fotosintesis berupa klorofil dan pigmen-pigmen lainnya akan menghasilkan karbohidrat dan melepaskan oksigen. Cahaya matahari meliputi semua warna spektrum, tampak dari merah hingga ungu, tetapi tidak semua panjang gelombang. Masalah yang akan dibahas adalah 1. Evolusi tipe-tipe fotosintesis seperti C4 dan CAM merupakan akibat menurunnya rasio CO2 per O2 dan radiasi yang intensif pada atmosfer. Yang kedua, molekul air tidak pecah dalam fotosintesis primitif, dan setelah evolusi molekul air dipecahkan melalui dua fotosintesis sehingga O2 dilepaskan ke atmosfer. Nomor 3, proses sintesis karbohidrat dari bahan-bahan anorganik CO2 dan HO2 pada tumbuhan berpigmen dengan bantuan energi cahaya matahari. Metode yang pertama adalah fotosintesis mengalami evolusi sehingga dikenal tumbuhan C3. Yang kedua adalah C4 dan CAM yang dapat diamati dengan sebagai variasi dalam fotosintesis fase 2 atau reaksi fiksasi CO2. Pembahasan dan hasil. Tumbuhan C3, C4, dan CAM di fase 1. Reaksi fotokimia, reaksi fotolisis, reaksi Hill, reaksi fosforilasi, reaksi terang. Reaksi ini berlangsung di gerhana dan membutuhkan cahaya. Di fase 2, reaksi termokimia, reaksi fiksasi, reduksi CO2, reaksi gelap. Reaksi ini berlangsung di stroma dan seringkali disebut juga reaksi gelap. Ada 4 macam reaksi fiksasi CO2. Yang pertama, daur C3 atau disebut juga daur Calvin. Daur ini disebut juga daur C3 karena senyawa yang pertama kali dihasilkan adalah senyawa 3 karbon, yaitu asam fosfogliserat dari CO2. Ribulosa 1,5 bifosfat dan H2. Tumbuhan yang melaksanakan daur tersebut disebut tumbuhan C3. Yang kedua adalah daur C4. Daur reaksi ini disebut daur C4 karena sebagian besar senyawa pertama kali dihasilkan adalah dengan 4 atom karbon, yaitu asam malat, asam aspartat, dan tumbuhan melaksanakan daur tersebut disebut di tumbuhan C4. Daur CAM merupakan fiksasi CO2 sukulensi anggota famili Srasulaceae, misalkan kaktus, nanas. Daur C2 selain bereaksi dengan CO2, enzim ribulosa bifosfat karboksi yang mengkatalisis pembentukan fosfogliserat dalam daur C3 juga bereaksi dengan O2. 4 hal yang penting yang diperhatikan dalam jalur glikoglat. Ya, pertama adalah jalur glikoglat terjadi pada 3 tempat, yaitu kloroplas, peroksisom, mitokondria. Yang kedua adalah reaksi oksidasi. Ini membentuk glikolat
dan produksi sampingan H2O dan oksidan kuat yang beracun diuraikan oleh katalase peroksisom. Yang ketiga, asam amino, gliserin, dan serin dihasilkan. Yang keempat, satu molekul CO2 dihasilkan dan satu molekul O2 diserapkan untuk tiap dua molekul glukolat, yaitu dioksidasi. Evolusi fotosintesis. Yang pertama adalah bukti-bukti geologis evolusi fotosintesis sangat sedikit. Yang kedua, hipotesis dengan perkembangan evolusi dikemukakan oleh Scott 1978 dalam Lawlor 1993 dan Bendal 1996 dalam Lawlor 1993. Yang ketiga adalah radiasi temperatur tinggi dan berbagai macam yang terlibat dalam aktivitas vulkanik memungkinkan terjadi sintesis molekul organik. Ini berikut gambar elektron serta ATP, termasuk asimilasi NO2, CO2, dan S. Yang kedua adalah molekul air, tidak pecah dalam fotosintesis. Primitif tersebut sampai 3,5 kali 10⁹ 109 tahun yang lalu, sehingga tidak ada O2 yang menghasilkan dalam fotosintesis dan atmosfer tereduksi. Yang ketiga, setelah terjadi evolusi, terjadi pemecahan molekul air yang memerlukan energi cahaya melalui dua fotosintesis dapat teroksidasi dan O2 dilepaskan atmosfer. Proses geokimia. Yang pertama adalah ion ferro Fe2+ menghasilkan Fe3O2. Kandungan Fe2+ dilarutkan mungkin menipis karena deposisi biji besi. Proses ini mengakibatkan terbentuknya dalam lapisan waktu 2,2 1,7 kali 19 tahun yang lalu. Deposisi karbon yang tereduksi mungkin berperan dalam menurunkan karbon, meningkatkan O2 di atmosfer. Pada zaman tersebut konsentrasi CO2 mungkin beberapa ratus kali lebih besar daripada saat ini, sampai dengan 1,5 kali 19 sampai 1,0 kali 19 tahun yang lalu. Eukariot yang terdiri dari sel-sel bernukleus mungkin berkembang dalam kehidupan bumi tahap awal. Bukti ada molekul turunan sterol yang dikirakan hanya ke sel-sel seperti eukariot di batuan pada 1,7 kali 109 tahun yang lalu. Yang ketiga adalah proses perkembangan ini dikaitkan perubahan iklim sekitar 900 sampai 600 juta tahun yang lalu akibat aktivitas tektonik dan vulkanik. Fotosintesis. Fotosintesis berkembang menjadi kompleks secara biokimia dan terjadi pemisahan antara respirasi dan fotosintesis beregulasi. Fotosintesis membentukkan biosfer baik secara langsung maupun yang melalui pengaruh pada iklim geologi bumi. Fotosintesis membentuk biosfer baik secara langsung maupun pengaruh pada iklim geologi bumi. Evolusi dan distribusi C4. Tumbuhan ini tingkat ada di bumi 5%, tumbuhan C4, 85% C3, dan 10% CAM. Fotosintesis kedua, yaitu C4, pertama kali ditemukan di rumput 435 tahun yang lalu pada tumbuhan dikotil 15 sampai 21 juta tahun yang lalu. Yang ketiga, konsentrasi CO2 udara menurun sangat berpengaruh terhadap evolusi C4 tumbuhan. Penurunan konsentrasi CO2 di udara disebabkan oleh fotosintesis dan perubahan tektonik yang diikuti oleh perubahan geokimia. Selanjutnya adalah tabrakan daratan India mengakibatkan terangkatnya plateau Tibet. Tabrakan daratan India mengakibatkan terangkatnya plateau Tibet, sehingga bagian kerak bumi yang terpapar pada udara bebas menjadi dengan luas. Beberapa hal yang penting pengikat CO2 pada tumbuhan C4 dibandingkan
dengan tumbuhan C3. Pertama, Mars, yaitu satu membutuhkan lebih banyak ATP, yang kedua sintesis glukosa berlangsung lebih luas per satuan luas daun, tiga berlangsung lebih efisien dalam intensitas cahaya yang tinggi. Yang keempat adalah afinitasi enzim fosfor pirufat karbosilase yang besar terhadap CO2. Yang kelima, proses fotosintesis dapat berlangsung dengan cukup baik saat konsentrasi CO2 sangat sedikit di udara. Yang keenam, tidak terjadi atau sedikit sekali terjadi fotorespirasi atau pernapasan dalam keadaan terang kloroplas. Enzim Robisco. Enzim Robisco tidak dapat bekerja secara efisien pada saat konsentrasi CO2 yang rendah dan konsentrasi O2 yang tinggi di udara. Keadaan ini menguntungkan perkembangan tumbuhan C4. Bukti-bukti morfologi, ekologi, dan molekular analisis urutan nukleotida. Urutan nukleotida yang mengkode subniglisin dekarbonilasi. Konsentrasi CO2 terendah di udara. Faktor-faktor lingkungan menentu evolusi distribusi tumbuhan C4 adalah lingkungan yang bermaksud antara lain kering dengan latituda garis lintang, rendah temperatur tinggi dengan kondisi kering dan kadar garam tinggi. Analisis komposisi karbon isotop pada komponen lapisan lilin daun menunjukkan bahwa iklim regional menentukan kepadatan relatif C4 dan C3. Kesimpulan, evolusi fotosintesis yang pertama adalah evolusi fotosintesis dimulai dengan tidak pecahnya molekul air dan tanpa oksigen. Perpisahan antara fotosintesis dan respirasi. Yang kedua adalah evolusi tipe-tipe fotosintesis seperti C4 dan CAM merupakan responsif terhadap menurunnya rasio CO2 dan O2 dan kondisi atmosfer dengan radiasi yang intensif. Tumbuhan C4 berkembang dari tumbuhan C3 melalui evolusi konvergen yang dipengaruhi oleh rendahnya konsentrasi CO2, atmosfer, latituda, altituda, temperatur, dan kadar garam. Yang keempat adalah konsentrasi CO2 di atmosfer meningkat akhir-akhir ini menguntungkan tumbuhan C3. Fiksasi pada beberapa tumbuhan CAM dapat berubah menjadi tumbuhan C3 setelah hujan atau temperatur lingkungan yang tinggi pada malam hari. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.